warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendeskripsikan tentang perbedaan manusia dari berbagai perangkat penginderaan. Pertama-tama, perkenalkan, saya 7G DC24. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7G DC25. Universitas Indonesia UI resmi membuka program studi sarjana kecerdasan artifisial AI di Fakultas Ilmu Komputer Vasikolom. Keputusan ini diambil setelah Senat Akademik UI menyetujui rencana tersebut pada 3 Oktober 2025. Kurikulum sarjana AI UI dirancang dengan dasar matematika yang kuat dan keterampilan teknologi terkini sesuai standar nasional dan internasional. Mata kuliah wajib yang ditawarkan. Kesimpulan dari berita utamanya adalah program studi baru ini ditunjukkan untuk mencetak inovator dan profesional AI yang mampu bersaing di tingkat internasional. Perbedaan cara manusia dan kecerdasan buatan KA menggabungkan informasi dari berbagai perangkat penginderaan. Berikut penjelasannya. Halo, saya DC20. Cara manusia menghubungkan informasi, fleksibilitas dan adaptasi. Manusia memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai indera secara fleksibel dan adaptif, yang dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan emosi. Pemahaman kontekstual. Manusia memahami konteks situasi dan menghubungkan informasi ini untuk memprioritaskan dan menginterpretasikan data sensorik. Saya 7G DC32. Inferensi dan intuisi. Manusia menggunakan inferensi dan intuisi untuk mengisi kesenjangan dalam informasi sensorik dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap atau ambigu. Pembelajaran berkelanjutan. Manusia terus belajar dan menyesuaikan cara mereka mengintegrasikan informasi sensorik berdasarkan pengalaman baru. Emosi dan pengalaman subjektif. Emosi dan pengalaman subjektif memainkan peran penting dalam bagaimana manusia menginterpretasikan dan merespon informasi sensorik. Cara KA menghubungkan informasi, algoritma, dan pemrosesan data. KA menghubungkan algoritma dan teknik memprosesan data untuk mengabarkan sensor informasi dan berbagai sensor. Presisi dan kecerdasan KA dapat memproses data sensorik dengan presisi dan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7G dari DC7. Sinteksi KA memberikan hasil yang konsisten berdasarkan data yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bisa bias subjektif. Keterbatasan kontekstual. KA seringkali kekurangan pemahaman kontekstual yang mendalam dan kesulitan dalam menginterpretasikan informasi yang ambigu atau tidak lengkap. Ketergantungan pada data. KA sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi dan terlatih dengan baik. Jika data tidak akurat atau tidak lengkap, kinerja KA dapat menurun secara signifikan. Assalamualaikum, halo, saya 7G DC29. Fitur manusia KA, fleksibilitas tinggi, adaptif terhadap konsep dan pengalaman terbatas, bergantung pada algoritma yang diprogram, pemahaman kontekstual mendalam menggunakan pengalaman dan emosi terbatas, kesulitan dalam menginterpretasikan informasi ambigu, referensi dan intuisi tinggi, mampu mengisi kesenjangan informasi. Informasi rendah, bergantung pada data yang lengkap dan akurat. Pembelajaran berikut menyesuaikan dengan pengalaman baru tergantung pada pembaruan dan pelatihan ulang, presisi dan kecepatan lebih rendah lebih tinggi. Konsistensi lebih rendah dipengaruhi oleh emosi dan bias lebih tinggi, memberikan hasil yang konsisten. Ketergantungan pada data dapat berfungsi dengan informasi yang
yang tidak lengkap atau ambigu sangat bergantung pada data berkualitas tinggi, contoh aplikasi pengambilan keputusan sehari-hari, interaksi sosial seni dan keaktifan analisis data besar, pengamanan pada otomatis rendah. Konteks lokal, manusia seorang petani di Jawa Timur menggunakan penglihatannya untuk menilai warna tanah, penciumannya untuk mendeteksi aroma yang tak sedap, dan pengalamannya untuk menentukan kapan harus menanam padi. Petani ini juga memperhatikan faktor-faktor seperti musim, curah hujan, dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. KA. Sistem pertanian cerdas yang menggunakan sensor untuk mengukur kelembaban tanah, suhu udara, dan tingkat nutrisi. Data ini dianalisis oleh algoritma untuk memberikan rekomendasi tentang kapan dan berapa banyak air dan pupuk yang harus diberikan. Sistem ini dapat memberikan hasil yang presisi, tetapi mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti perubahan cuaca ekstrim atau serangan hama yang tidak terdeteksi oleh sensor. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.